Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Izin memperkenalkan diri Praja Muda Ahmad Fadil Arisandi, NPP 330952, serta rekan saya. Izin memperoleh Praja Muda David Stefanus Gusnake NPP 330827. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai potret kemiskinan negara Yaman. Langsung saja ke profil negara. Republik Yaman adalah sebuah negara paling selatan di Jazirah Arab, di Asia Barat, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besar berasal dari negara ini. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 kilometer persegi dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Socotra, terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman di lepas pantai Somalia. Oke, baik. Yang selanjutnya itu faktor penyebab kemiskinan di negara Yaman. Yang pertama itu adalah pengangguran. Eh, Yaman merupakan negara termiskin kedua di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Tingkat kemiskinan di Yaman merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa 55% penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan dan 18,4% hidup dalam kemiskinan ekstrem. Angka kemiskinan lebih tinggi di kalangan penduduk pedesaan dibandingkan penduduk perkotaan dan di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki. Sepertiga penduduk Yaman buta huruf dan tingkat pengangguran tinggi dengan perkiraan 20% penduduknya menganggur atau setengah menganggur. Lanjut ke korupsi. Korupsi di Yaman merupakan masalah yang sangat serius. Yaman adalah negara paling korup di Semenanjung Arab. Negara ini juga merupakan negara termiskin di Timur Tengah. Dengan tingkat kelahiran yang sangat tinggi, tingkat kekurangan gizi anak yang parah, dan cadangan minyak dan air yang menyusut dengan cepat. Di Yaman, menurut Chatham House, korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan bersifat sistemik. Menurut Carnegie Edward for International Peace, aktivitas korupsi begitu mengakar dan menyebar luas, sehingga banyak warga negara merasa tidak berdaya. Tanpa adanya sistem kontrol dan akuntabilitas, korupsi kini terjadi di seluruh sektor publik dan swasta. Sedemikian rupa sehingga menurut Bank Dunia, jaringan korupsi dan patronase menjalankan urusan publik suatu negara. Korupsi yang merajalela ini telah mengakibatkan lemahnya pemerintahan dan blok kekuasaan yang korup yang mengontrol sumber daya publik. Sebagai akibat dari korupsi pegawai negeri, terdapat sejumlah besar pekerja yang disebut sebagai pekerja hantu. Korupsi di sektor energi, komunikasi, serta kesehatan dan pendidikan mengakibatkan pelayanan tidak memadai atau tidak ada pelayanan sama sekali. Oke, baik. Yang selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan yang ketiga itu perang. Perang Yaman. Perang saudara di Yaman telah membunuh puluhan ribu nyawa di Yaman. Mayoritas dari mereka adalah masyarakat sipil. Selain itu, perang membuat mayoritas warga Yaman terjebak dalam kelaparan parah. Perang juga telah menggusur ribuan jutaan orang dari rumahnya. Akibat perang, lebih dari 2/3 penduduk Yaman membutuhkan bantuan. Lanjut, persentase kemiskinan. Mengutip UNDP.org, perang telah mendorong kemiskinan di Yaman dari 47% populasi menjadi 75% yang diproyeksikan pada akhir 2019. Jika pertempuran berlanjut hingga 2022, Yaman akan menempati peringkat sebagai negara termiskin di dunia dengan 79% populasi hidup di bawah garis kemiskinan dan 65% diklasifikasikan sebagai sangat miskin. Oke, yang baik. Yang selanjutnya itulah dampak kemiskinan. Kemiskinan di Yaman memiliki dampak yang meresahkan dan luas. Dampak tersebut menyangkut pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan bagi masyarakat Yaman. Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan di Yaman yang menghadapi kelaparan dan krisis kelangkaan air akibat dari kondisi peperangan yang terjadi, di mana anak-anak dan balita di Yaman memiliki presentasi meninggal yang tinggi akibat dari konflik yang berkepanjangan.
Lanjut ke upaya untuk mengatasi kemiskinan di negara Yaman. Pemerintah Yaman dan organisasi internasional telah bersatu dalam mengatasi kemiskinan di Yaman, yang dimana Yaman telah menjadi negara termiskin di antara negara-negara Arab. Pemerintah Yaman sendiri sejauh ini telah meluncurkan 3 rencana reformasi ekonomi 5 tahunan sejak tahun 1990 dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor di negara ini. Namun, karena adanya konflik bersenjata di negara ini, mengakibatkan perang yang membuat lonjakan kemiskinan di negara ini semakin meningkat. Namun di samping itu, dengan adanya bantuan dari organisasi internasional, yang dimana melakukan upaya kolaboratif dalam mengatasi masalah kemiskinan di negara ini, sehingga permasalahan kemiskinan di negara dapat teratasi. Itulah tadi presentasi kami berdua mengenai profil kemiskinan negara Yaman. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.